Take your clothes off. I have to go to the bathroom. Kisah ini terjadi pada tahun 1984, di mana seorang anak remaja berusia 17 tahun bernama Lisa yang bekerja di sebuah toko roti. Hey, Lisa. Would you mind working a double tomorrow night? Dalam kesehariannya, Lisa bekerja terkadang bahkan sampai larut malam. Kalau toko roti itu lagi ramai, maka Lisa terpaksa harus lembur. Saat dalam perjalanan pulang, yang mana jalanan sudah terlihat sepi, disebabkan Lisa lembur di toko rotinya, Lisa sempat melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan yang cukup mencurigakan. Namun Lisa saat itu tidak menyadari bahwa ia sedang dipantau. Dalam buku hariannya, Lisa sering mencurahkan isi hatinya mengenai dirinya yang ingin pergi dari rumah karena sudah merasa lelah. Lisa diketahui tinggal bersama dengan neneknya dan kekasih sang nenek yang bernama Morris. Namun, di rumah itu Lisa seperti seorang budak. Bahkan, Morris yang sudah Lisa anggap seperti kakeknya sendiri pun justru pernah melakukan pelecehan kepadanya. Hey, Laura. Hey, sis. Keesokan harinya, Lisa terlihat mendapat panggilan telepon dari sang adik yang bernama Lori. Di dalam percakapan mereka, sang adik meminta Lisa untuk segera pindah dan tinggal bersamanya. Namun, ibunya keberatan jika Lisa harus tinggal bersama mereka dengan alasan agar ia bisa membantu neneknya saja di sana. Whole reason why you moved in with Grandma is to help her. Setelah itu, Lisa pun akan kembali berangkat bekerja. Dan karena hari itu, Lisa menerima gaji. Spay, right? Yes. Morris yang berada di luar langsung menghampiri Lisa dan berkata agar Lisa menyerahkan gajinya kepada Morris. Have a good night. Fine. Please tell me what you like and I'll serve you up right quick. Still like... Di tempat kerja Lisa terlihat banyak pembeli yang datang hingga membuat Lisa kewalahan melayaninya. Lisa juga dikenal sebagai gadis yang cerdas dan ceria. Tidak heran jika para pembeli suka dengan cara Lisa melayani mereka. Hey, Lisa. You don't want to forget this? Oh, thanks. Di malam harinya, saat dalam perjalanan pulang, Lisa kembali berpapasan dengan mobil yang mencurigakan kemarin. Namun kali ini, mobil tersebut mengikuti Lisa. Kemudian saat mobil itu berhenti di sebuah tempat yang gelap, tiba-tiba seorang pria muncul dan membawa Lisa masuk ke mobilnya, lalu meruda paksa Lisa saat itu juga. Setelah selesai meruda paksa Lisa, pria itu langsung menutup matanya dengan menggunakan sebuah kain berwarna merah dan membawa Lisa pergi dari sana. Akan tetapi, melalui celah dari kain itu, Lisa mencoba melihat dan mengingat semua rambu-rambu dan rute perjalanan kemana pria itu akan membawanya. Dengan kecerdasannya, Lisa mengamati di sekeliling mobil. Dia mendapati tulisan Magnum di dashboard mobilnya. Bahkan dia juga sempat menghitung jumlah anak tangga yang berjumlah 22 saat pria itu membawanya masuk ke apartemennya. Di dalam sana, tanpa banyak basa-basi, Lisa disuruh melepaskan semua pakaiannya. Take your clothes off. Setelah itu, ia dibawa ke kamar mandi, dan si pria itu memandikannya sambil mengelusnya. Lisa yang tidak bisa berbuat apa-apun, langsung diruda paksa kembali. Bahkan hal tersebut dilakukan berulang kali. What's your name? Carol? Lalu priaku bertanya siapa namanya dan usianya.
Lisa menjawab bahwa namanya adalah Carol dan usianya 20 tahun. How old is your granddaughter? 17. So we thought to see her by 2:30, maybe 3 at the very latest. Di sisi lain di kantor polisi, nenek Lisa melaporkan bahwa ia kehilangan cucunya dan menduga bahwa Lisa kabur dari rumah. Good morning, ma'am. I'm Officer Gibbons. Atas laporan itu, polisi pun bergegas menuju rumah ibunya untuk mengecek Lisa. Di sana Lori mengatakan bahwa Lisa tidak mungkin kabur tanpa memberitahu dirinya. I'm sorry. I can tell you're very handsome. Di tempat pria misterius itu, Lisa akan diruda paksa kembali. Tapi berkat kecerdasannya, Lisa sedikit memuji pria itu dengan mengatakan bahwa ia adalah pria yang manis dan tampan. Lisa meraba wajah si pria itu agar dia mengetahui seperti apa ciri-ciri orang yang telah menculiknya. Polisi juga mulai mencari ke tempat kerjanya Lisa. Di sana, bosnya mengatakan bahwa Lisa adalah seorang yang pintar dan bertanggung jawab. Dia tidak percaya jika Lisa kabur dari rumah. He's a great boy. Did anything happen during his shift? Yeah, take it. Take it and eat it, huh? Di apartemen saat pria itu melihat berita di televisi yang menyatakan hilangnya seorang gadis yang bernama Lisa berumur 17 tahun, tiba-tiba pria itu marah dan akan menghabisi Lisa karena merasa dibohongi. Lagi-lagi Lisa meyakinkan pria itu bahwa dirinya berumur 19 tahun dan bulan depan baru dia berumur 20 tahun sampai pria itu percaya dan kembali meruda paksa Lisa. So you don't forget me. Don't give up, okay? Di momen itu, Lisa kembali mengingat hari terakhir ia bertemu dengan adiknya sebelum mereka berpisah, di mana adiknya pun terlihat meminta agar Lisa tak boleh menyerah dalam keadaan apapun. I have to go to the bathroom. I don't want to pee on your bed. Singkatnya, setelah si pria itu selesai meruda paksa Lisa, Lisa pun mengatakan jika dirinya ingin buang air ke toilet. Pria itu pun lalu mengantarkannya. Namun, sesampainya di sana, Lisa meminta sedikit privasi dengan menyuruhnya untuk keluar. Setelah keluar, Lisa bergegas mengunci pintunya. Karena tidak menemukan celah untuk kabur, Lisa pun membuat beberapa jejak sidik jari di cermin. Mengingat properti di toilet itu untuk dijadikan barang bukti jika dia bisa selamat nantinya, Lisa juga melihat logo sepatu milik si penculik untuk diingat. Karena sudah terlalu lama di toilet, pria itu pun akhirnya curiga dan mendobrak pintu di mana dia langsung menyeret Lisa keluar dan mengancam kalau dia tidak akan segan-segan menghabisinya jika berani berbuat macam-macam. Di malam harinya, saat pria itu sedang tidur, Lisa diam-diam mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, aksi Lisa itu diketahui oleh si pria yang tiba-tiba terbangun dan mengancamnya. You sneaky little bitch, you're trying to cuss you. I was just trying to call my father. Don't lie! Lisa pun segera meminta maaf dan mengatakan kalau dia ingin menghubungi ayahnya yang sedang sakit, karena dia adalah satu-satunya anak yang diandalkan. Padahal itu semua kebohongan agar dia tidak dibunuh. Di hari berikutnya, Lisa masih menyiapkan barang bukti berupa potongan dan jepitan rambut yang dijatuhkan ke lantai. This victim remains unidentified. Police are working overtime. I'm not going to tell anyone. I swear. Di waktu yang bersamaan, si penculik dikagetkan dengan sebuah berita yang menayangkan kepolisian sedang memburu pelaku penculikan. Sontak, kabar berita tersebut membuat si pria panik dan berniat menghabisi Lisa untuk menghilangkan jejak. Never should have kept you this long. Malam itu pun dengan mengendarai sebuah mobil, si penculik akhirnya membawa Lisa ke sebuah tempat. Namun, karena kehabisan bensin, mobil menepi sebentar di sebuah pom. I think you're so smart. Try that again and I'll kill you right here. You understand me?
Hal itu diambil kesempatan oleh Lisa untuk melarikan diri, tapi semua itu sia-sia karena pintunya dikunci. Akhirnya Lisa memutuskan untuk meninggalkan jejak bukti lagi dengan menggigit jarinya agar berdarah lalu menempelkan ke jok mobilnya tersebut. Singkatnya, Lisa pun dibawa ke tempat yang sepi dan di tempat itu terdapat pohon yang besar. Awalnya pria itu mau menghabisi Lisa, tapi karena Lisa mohon-mohon agar dirinya tidak dibunuh, akhirnya dia merasa tidak tega dan membiarkannya hidup. You go to the cops. Tell them I'm black, short and muscular. You don't take your blindfold off before then. Akan tetapi, sebelum memperbolehkan Lisa pergi, si penculik itu pun meminta agar Lisa diam dan menunggu sampai pria itu pergi dari sana. Setelah si pria itu pergi, Lisa langsung membuka penutup matanya dan berlari pulang ke rumah. Namun, hal itu sempat terlihat oleh si penculik lewat spion mobilnya. Seketika dia berubah pikiran dan langsung mengejarnya. Beruntung, aksi itu terhenti dengan melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Singkat cerita, Lisa pun akhirnya sampai di rumah dan langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Namun, mereka justru tidak percaya. Bahkan Morris pun ingin memukulnya karena menganggap Lisa telah berbohong. Kemudian, si nenek menghubungi polisi dan meminta mereka agar menghentikan penyelidikan. Neneknya juga berkata bahwa Lisa dalam keadaan baik-baik saja. I was kidnapped. The truth. Sick lies. I've been through. I just wanted you to know that Lisa finally showed up. It was nothing. Glad to hear she made it home okay. Some crazy Namun polisi tersebut mengatakan bahwa mereka harus tetap membawa Lisa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sesuai prosedur yang ada. Karena merasa tidak ada pilihan lain, sang nenek pun akhirnya hanya berpesan kepada Lisa agar tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di rumah itu kepada polisi. They're coming over to take you in for questioning. Not a word about our lives here, understand? Di keesokan harinya, Lisa dijemput dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. He threatened to kill me, so Did you ever scream for help? no. Okay. Your grandma says you're making this all up. Is this just some story to get attention? Namun ketika Lisa menceritakan semua yang telah dialaminya, para polisi di sana menganggap bahwa Lisa telah berbohong. Lisa yang merasa pengaduan dirinya tidak dianggap oleh mereka pun hanya bisa menangis. I am so sorry to keep you waiting. You say your assailant brought you to an apartment? Look, Lisa, too late to go home without a good excuse. We get it. I was raped! Why does nobody believe me? Di tempat yang berbeda terlihat para anggota detektif yang sedang mengadakan rapat. Pembahasan rapat itu tentang kasus pembunuhan berantai yang semua korbannya adalah wanita, di mana wanita-wanita itu dihabisi dalam keadaan mata yang ditutupi oleh kain berwarna merah serta tangan yang diikat. Namun karena tidak adanya bukti serta minimnya informasi sehingga membuat polisi kesulitan menangkap pelakunya. Please. Oh, Larry, you got a sec? Selesai rapat, seorang detektif yang bernama Larry dihampiri oleh seorang polwan yang sebelumnya sempat menginterogasi Lisa, di mana polwan itu menceritakan apa yang telah dialami oleh Lisa. Menurutnya tidak masuk akal karena Lisa menceritakan dengan detail jejak bukti dan itu dalam keadaan mata yang ditutup. Hi, Lisa. I'm Detective Larry Pinkerton. I'm head of the sex crimes unit here. Tell me everything. I believe you. Penasaran dengan hal tersebut, sang detektif ingin bertemu langsung dengan Lisa. Di sana, sang detektif meminta Lisa untuk menceritakan ulang tentang kejadian tersebut. Awalnya Lisa ragu karena takut dianggap berbohong lagi. Tapi setelah sang detektif membujuknya, dia pun akhirnya mau menceritakan. Lisa bercerita dengan sangat detail, mulai dari mobil penculik yang berwarna hitam dan memiliki jok berwarna merah. Ada tulisan Magnum di dashboardnya. Saat menaiki tangga terdapat karpet berwarna hijau dan 22 anak tangga. Ada sepatu yang berlogo kanguru di kamar mandinya. Ciri-ciri orangnya, ia memiliki kumis dan sedikit brewokan. His eyes were kind of close together.
sang detektif seketika terdiam mengisyaratkan bahwa dirinya kagum dengan kecerdasan Lisa yang sangat detail menceritakan kejadian itu. Dan dia juga yakin bahwa yang dikatakan Lisa adalah kebenaran. Highly skilled at hypnosis. Lisa won't be in danger at any time. I don't want her doing it. Detektif Larry berniat menghubungi pihak keluarga Lisa untuk meminta izin kalau dirinya akan melakukan hipnosis kepada Lisa. Sayangnya Morris menolak hal tersebut dan malah meminta agar segera mengembalikan Lisa. Yeah. Maybe. Visible. Stubble. Merasa ada yang janggal dengan perilaku keluarga Lisa, sang detektif pun kemudian bertanya kepada Lisa mengenai apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Lisa, is there something happening there? Lisa pun akhirnya jujur dan menceritakan kalau selama ini Morris sering melecehkannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun akhirnya menahan Morris dengan tuduhan melakukan pelecehan pada anak di bawah umur. Why didn't you protect me? Kemudian Lisa pun dipindahkan dari rumah neneknya ke rumah seorang polisi bernama Hannah dengan alasan keamanan. Call me Hannah. Get you settled. Then we'll figure out dinner. Where'd you leave your fingerprints? On the mirror, then towel rack, and then onto the toilet. Beberapa hari kemudian di kantor polisi, sang detektif kembali meminta keterangan dari Lisa. Di sini Lisa berkata kalau dirinya sempat meninggalkan beberapa helai rambut di sana, serta mengoleskan darahnya di jok mobil si penculik itu. Mulai dari sinilah, detektif Larry mulai merasa curiga jika orang yang menculik Lisa ada hubungannya dengan pelaku pembunuhan berantai yang sedang mereka selidiki. These tread marks are consistent with every Lab found red fibers on Lisa's clothes. Singkat waktu, para polisi akhirnya melakukan uji lab pada pakaian milik Lisa. Alhasil mereka menemukan serat kain yang sama persis seperti yang sebelumnya mereka temukan di pakaian para korban pembunuhan. Atas dasar hal tersebut, kini polisi mendapatkan titik terang pelaku yang selama ini mereka cari. I think your amazing recall may be the key to finding out where your attacker lives. Lisa pun dijadikan saksi dan satu-satunya korban yang selamat. Tak hanya itu, dengan kecerdasannya Lisa dijadikan petunjuk untuk menangkap pelaku pembunuhan berantai yang meresahkan selama ini. Any chance you remember which direction you went? Tidak membuang waktu lama, detektif Larry pun akhirnya mengajak Lisa untuk menunjukkan tempat di mana dia disekap. Namun saat itu Lisa sempat merasa kalau dirinya tidak bisa mengingat apapun. It's facing north. Lights 3 traffic lights. Kemudian Lisa dibawa menggunakan mobil seperti saat dirinya dicuri. Dia berhasil menemukan pohon di mana dia dibebaskan setelah dirinya disekap. I took off my blindfold. I saw this train. Let's put the word out and coordinate with patrol. Detektif Larry kemudian bergegas menghubungi rekannya di kantor. Di sini polisi menyebarkan sketsa wajah si pelaku kepada seluruh anggotanya. Hari berikutnya, detektif Charlie yang sedang berpatroli mencurigai sebuah mobil yang mirip dengan milik si pelaku. Dia pun turun dan menghampirinya. Good evening, sir. Sorry to bother you. I'm Detective Charlie Wolf. I just got a call on an armed robbery out on the west end of town and Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia beralasan ada perampokan bersenjata di ujung barat kota dan membawa kabur banyak perhiasan. Ciri-ciri mobil yang dipakai si perampok mirip dengan mobilnya. Tentu saja si pelaku tidak merasa kalau masalahnya adalah perampokan. Detektif Charlie akhirnya dipersilahkan untuk menggeledah mobil serta memoto pria tersebut. Command post, this is Detective Wolf. I have a suspect within the 2 miles. Dari kejauhan, detektif Charlie masih mengikutinya. Di sana juga dia meminta kepada rekannya yang berada di kantor untuk melacak plat nomor yang dipakai si pelaku. Dari sinilah baru diketahui identitas si pelaku, bahwa dia bernama Bob Joe. Take a good look. Di kantor polisi, para detektif itu berhasil mengumpulkan 6 foto yang dicurigai kuat sebagai pelaku pembunuhan berantai. Lisa yang berada di sana diminta untuk menunjukkan siapa pelakunya. Dengan sangat yakin, Lisa akhirnya memilih salah satu foto yang mana foto itu benar merupakan fotonya Bob Joe. Karena sudah memiliki bukti yang cukup kuat, akhirnya para polisi dan detektif Larry pun bergegas menuju di mana Bob Joe berada. Yang mana pada saat itu dia sedang membeli makanan yang tiba-tiba dikepung oleh para polisi.
Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Lisa, terdapat noda darah di jok mobilnya si penculik, yang mana noda darah itu miliknya Lisa yang sengaja ditinggalkannya. Ini semua sebagai bukti bahwa Lisa benar-benar diculik oleh Bob Joe ini. Kemudian, para polisi dan detektif mencari bukti lain di apartemennya Bob Joe. Mereka menemukan karpet berwarna hijau dan 22 anak tangga, jepitan rambut, sidik jari Lisa di cermin, dan sepatu berlogo kanguru tepat seperti apa yang dikatakan oleh Lisa saat dia dimintai keterangan. You're gonna fry for this. Di kantor polisi, Bob Joe hanya bisa pasrah ketika sang detektif memperlihatkan foto-foto korban yang berjumlah 10 orang. Dia pun mengakui semua perbuatannya. She was different from the others. Dan entah kenapa, dia menganggap Lisa ini berbeda dari korban-korban lainnya, sehingga dia melepaskan Lisa pada waktu itu. We got him. Di keesokan harinya, Lisa yang sedang tidur di kantor polisi pun dibangunkan oleh detektif Larry. Dia mengatakan bahwa si pelaku sudah tertangkap. Lisa pun terkejut saat mengetahui bahwa yang menculiknya itu adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian. Dia tidak menyangka bahwa dirinya masih diberi kesempatan untuk hidup. Atas kecerdasan yang dimiliki Lisa, dengan semua jejak bukti dan kesaksiannya, polisi berhasil meringkus Bob Joe dalam waktu 12 hari. Padahal kasus ini menjadi bulan-bulanan para polisi dan tidak mendapatkan titik terang. Sang detektif juga mengatakan bahwa Lisa adalah seorang pahlawan yang telah menghentikan dan menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian setelah itu Lisa memberi kabar kepada keluarganya. Lori, sang adik, sangat mengkhawatirkan Lisa, tapi tidak dengan ibunya. Dia terlihat biasa saja. We're gonna take good care of you. We promise. No. Lisa pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama paman dan bibinya yang selama ini sangat menyayangi Lisa. Dia juga berterima kasih kepada detektif Larry yang mau mendengarkan saat orang lain tidak ada yang percaya dengannya. We owe you everything. You haven't seen the last of me. I hope not. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Lisa yang sudah bahagia dengan kehidupannya, berkat dukungan paman dan bibinya. Setelah dewasa, Lisa ditarik oleh kepolisian dan menjadi wakil kepala unit kejahatan seksual yang bertugas melindungi anak-anak dari predator. Dan Bob Joe pun dijatuhi hukuman mati. Dan cerita pun tamat.